Jadi gini Ustaz, Ana ada beberapa pertanyaan nih Ustaz, perihal pernikahan secara syar'i Ustaz. Nah ini kan banyak nih Ustaz, zaman sekarang nih udah mulai mereka melaksanakan pernikahan ini dengan cara labelnya sesuai dengan syariat, sesuai dengan syar'i. Nah, sebetulnya pernikahan yang sesuai dengan syar'i itu gimana, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Sebenarnya sebelum akad nikah ada khidbah. Khidbah ya, proses khidbah. Khidbah itu sebenarnya melamar. Nah, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, dan janganlah seseorang di antara kalian mengkhidbah di atas khidbah saudaranya. Nah, apa itu khidbah? Apa itu melamar? Misal seorang laki-laki mengatakan kepada si wanita, saya akan datang menemui orang tua misalnya, dan sudah disepakati akan bertemu, kemudian mereka sudah bertemu dan terjadi pembicaraan pada saat itu, walaupun belum ada penentuan dan kepastian tentang kapan pernikahan, dan mereka mungkin masih butuh istikharah, tapi ini sebenarnya sudah masuk dalam masalah khidbah. Artinya jangan si akhwat ini atau ukhti ini membuka lagi pintu kepada ikhwan yang lain sampai nanti sudah diputuskan. Kecuali dalam pertemuan itu sudah langsung diputuskan, mengatakan misalnya maaf kami belum bisa dan seterusnya. Itu. Tapi kalau masih digantung, baik kami akan pikirkan dulu misalnya, itu masih masa khidbah namanya. Oh, berarti harus jelas tuh ya Ustaz ya, nggak bisa tumpang tindih begitu ya? Tidak boleh. Tapi masa itu ada kadaluarsanya nggak Ustaz? Misal nggak ada jawaban lama-lama nih, kapan dia tuh dibilang udah kadaluarsa? Makanya harus keluarga ada keputusan. Akhwatnya ini kasih keputusan. Oh, didesak ya untuk jawab ya? Pada saat itu dia langsung mengatakan misalnya maaf kami belum bisa. Atau dengan kadang-kadang dengan lembut ya, penolakannya misalnya anaknya masih mau sekolah, ayahnya masih belum respon. Nah, sudah selesai. Dengan ikhtiar ke orang lain aja. Yang jelas sudah ada keputusan gitu. Oh, Masya Allah. Tapi kalau seandainya sebaliknya tuh boleh nggak sih? Jadi ada akhwat nih yang pengen menikah nih dengan seorang ikhwan gitu, pengen menawarkan diri gitu. Itu boleh nggak seorang akhwat kayak ya mungkin menghitbah si ikhwannya ini? Bukan menghitbah namanya. Kalau dia menawarkan diri itu bukan khidbah. Dia boleh saja, misalnya karena dia lihat ini orang soleh segala macam, misalnya dia memberikan sepucuk surat mengatakan bahwasanya kalau Anda mau menikah maka saya bersedia gitu. Itu bahasa seperti itu tanpa harus ada pelanggaran agama masih bisa saja. Tapi itu bukan berarti akhwatnya yang mengkhidbah gitu kan. Tidak. Nah, khidbahnya dari pihak laki-laki ke pihak wanita. Ya. Nah, untuk masalah khidbah ini Ustaz, ada batasan-batasan yang harus dijaga nggak Ustaz? Kayak mungkin udah boleh setelah khidbah gitu, udah diterima gitu, boleh interaksi secara umum. Oh, banyak tuh kasus kayak gitu gitu. Udah khidbah merasa udah mau nikah nih, tiba-tiba tukeran nomor WA, WhatsAppan, tiba-tiba ngajak makan malam. Bahkan ada sampai tukar cincin. Hah? Tukar cincin? Gimana tuh Ustaz? Hukumnya tuh Ustaz? Jadi kalau hanya sebatas bertanya tidak ada, setahu saya tidak ada larangan. Apakah sudah khidbah atau belum khidbah? Tapi sebatas bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya seorang ikhwan bernama ini dan saya mendapatkan informasi kalau Anda ini masih belum menikah misalnya, contoh ya, dan saya terpikir untuk menikah. Apakah ada respon untuk ini pembukaannya gitu ya? Ini biodata saya. Misal contoh, akhwatnya menjawab, ya baik saya coba diskusikan sama keluarga misalnya. Sebatas itu ya. Semua tidak ada larangan sebenarnya. Karena kan tidak mungkin tanpa komunikasi. Iya benar. Gak mungkin. Tapi komunikasi sebatas memang yang dibolehkan. Ya. Jangan bablas. Ya, karena beberapa asar menyebutkan juga ada di antara sahabiat Nabi yang suaminya meninggal di medan perang misalnya. Maka sebagian sahabat laki-laki mereka lewat di depan rumah perempuan itu sambil mengatakan, wahai ummu fulana atau ummu fulan, maksudnya karena dia sudah punya anak misalnya, kalau sudah selesai masa iddah Anda beritakan kepada kami. Nah itu bahasa isyarat kalau saya sebenarnya siap untuk datang kalau emang dibuka diri. Nah biasanya setelah khidbah dikirimlah informasi dari si akhwatnya ini itu atau sahabat ini kepada keluarga atau kepada si laki-laki tersebut. Kemudian mereka ini datang untuk melamar atau nazar ya. Nah itu dibolehkan. Sebatas itu. Begitu juga setelah khidbah sama. Harus tetap ada batasan-batasan syar'i gitu kan. Masalah kasus mengirim foto yang terbuka atau video call atau apa ini sebaiknya harus dihindari ya.
Ya, jadi memang itu nanti dibiarkan setelah halal lah. Iya, puas-puasin itu ya Ustaz pas sudah halal. Ya. Jadi pacaran dalam Islam itu dibolehkan, tapi setelah akad nikah. Setelah akad nikah. Sebelum akad nikah nggak boleh. Ya, tanda kutip ya, setelah ya teman-teman. Jadi ya. pengen pulang, pengen pacaran aja. Sabar. Anda tahu, Anda pengantin baru, Anda tahu, sabar. Ya, karena dalam hadis Nabi SAW itu salah satu yang tidak dihitung sia-sia di sisi Allah adalah bercandanya suami istri. Artinya walaupun mereka begadang, bercumbuan, bercengkrama itu tidak dianggap sia-sia, bukan buang-buang waktu. Sementara buang-buang waktu kosong kan dalam Islam juga ada tegurannya sendiri. Gitu. Itu berarti kalau udah suami istri tuh kayak ibarat nomor rekening tuh nambah terus tuh ya Ustaz, karena pahala terus tuh Ustaz. Oh iya, kalau saya membahasakan rumah tangga itu adalah jalan tol menuju ke surga. Ya. Dan itu sumber pahala yang sangat besar. Karena seorang istri dengan hanya menunggu suaminya di rumah, aktivitas umum lah, masak, bersihin rumah, kalau sudah punya anak, urus anak, tunggu suami datang, itu sudah pahala semua. Begitu juga seorang suami, dia pulang keluar pagi cari rezeki untuk keluarganya, dan itu dihitung dalam sebuah hadis seperti orang yang sedang di jalan Allah tuh berjihad gitu kan. Kemudian dia pulang ke rumah, lalu dia berinteraksi sama istri sama anaknya, ini semua pahala. Jadi sebenarnya dalam rumah tangga kita tuh sudah ada kunci tiket-tiket ke surga gitu. Masya Allah. Tinggal bagaimana orang bisa menjaganya itu. Pahala terus tuh. Pahala terus ya. Sampai meninggal ya Ustaz. Pahala terus ya. Sampai meninggal. Jadi gini, kalau orang puasa kan sering saya gambarkan di ceramah-ceramah itu, kalau orang puasa dari mulai sahur sampai buka puasa, apapun yang dia lakukan dari aktivitas selama bukan dosa ya, dia berada di sebuah bahtera namanya bahtera puasa. Ya kan, misalnya dia lagi tidur, tapi kan dia lagi puasa. Dapat pahala puasa. Pahala puasanya tetap jalan kan. Dia lagi duduk, dia lagi ngobrol, dia juga tetap dapat pahala puasa kan. Puasa tetap jalan. Nah, di rumah tangga begitu tuh. Setelah akad nikah tuh bahtera rumah tangga itu pahala sampai meninggal. Masya Allah. Nah, gitu. Jadi pahalanya besar. Makanya iblis ingin merusak itu. Karena pahalanya besar. Buat jomblo-jomblo buat apa lagi kayak gitu ya? Ngapain takut menikah ya? Gas aja udah. Tapi kalau mereka mikirnya, belum punya rumah, belum punya tabungan gitu Ustaz, mereka takut untuk maju, itu gimana? Iya, itu gimana tuh Ustaz? Tidak ada hubungannya antara pernikahan dengan prestasi dunia. Gak ada hubungannya. Sama sekali gak ada hubungannya. Ya, contohnya misalnya pernah ada seorang wanita menghibahkan, menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi SAW di masjid. Lalu Nabi SAW melihat dan ternyata beliau tidak punya hajat. Artinya secara pribadi Nabi SAW merasa tidak cocok. Kemudian beliau menawarkan kepada jemaah yang ada di masjid, siapa yang mau nikahi wanita ini? Seorang sahabat berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Langsung dia spontan merespon pada saat itu. Padahal sahabat ini belum tahu siapa orangnya, tapi karena melihat Nabi kan, Nabi referensi Nabi, tidak mungkin tawarin kecuali memang pasti ini pasti baik. Akhirnya kata Nabi SAW, baik, kalau gitu carilah sesuatu yang bisa kau jadikan sebagai mahar. Dia pulang ke rumahnya, dia nggak temukan. Tidak ada, ya Rasulullah, tidak ada, orang miskin. Lalu kata Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Coba cari walaupun hanya cincin dari besi. Jadi bukan perak, besi dibundarin jadi cincin. Besi orang bisa di jalan segala macam itu bisa saja. Tapi dia pulang, dia kembali mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak punya. Allah, masih nggak punya juga. Terus gimana tuh Ustaz? Akhirnya kata Nabi SAW, apa kau punya ayat-ayat Al-Quran yang kau hafal? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kamu dan itu jadi maharnya. Masya Allah. Akhirnya menikahlah dua orang ini. Maharnya itu adalah ayat Al-Quran. Sebenarnya semudah itu ya Ustaz. Iya. Kenapa harus takut itu untuk maju ya? Ingat tuh, nggak ada hubungannya. Belum punya rumah, belum punya mobil. Prestasi dunia nggak ada hubungannya sama menikah. Karena menikah itu bagian daripada ibadah. Kalau kita selalu menghubungkan menikah itu harus sarjana dulu, harus punya mobil, harus punya rumah. Umur berapa dia akan kapan mau nikah? Sementara gejolak syahwat mulai dari balik. Misalnya dia balik 14 tahun. Dia nikah umur 35 tahun. Bayangkan berapa tahun tuh gejolak syahwat yang ada. Nah, kalau dia tidak terkontrol secara keimanan, dia akan lari ke tempat. Apalagi hari gini tuh fitnah di mana-mana. Aduh. Kesian buka sosial media, ada TikTok. Aduh. Nah, jomblo-jomblo suruh pada ini deh, daftar mawadah. Iya, daftar mawadah ya. Insya Allah bisa kita tolong di situ. Benar. Nah, dari proses khitbah ini sampai ke akad nikah ini biasanya tuh idealnya atau bisa dimulai kita mulai akad nikah itu biasanya gimana tuh Ustaz? Makin cepat makin bagus.
Makin bagus. Di hari itu kalau bisa melihat dan mengkhidbahnya saya akan menikah, terus langsung ditentukan, oke, misalnya nanti malam pernikahan. Kenapa tidak? Di hari itu? Di hari itu juga bisa. Masya Allah. Ya. Kan tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk itu kan. Karena gini, banyak orang selalu membahasakan gini, saya kan belum kenal dia. Baik, perkenalan itu terjadi setelah akad nikah. Disitulah perkenalan yang sebenarnya. Kita biar pacaran naudzubillah 10 tahun sebelumnya, ya sebenarnya kita belum kenal karena belum masuk ke ranah pernikahan. Makanya ada orang 10 tahun menikah, pacaran setelah nikah 2 bulan cerai. Karena pada saat mereka pacaran cuma liatin yang bagus-bagusnya saja. Pas akad nikah keluar aslinya. Habis mandi buang anduk di kasur basah. Curhat nih. Kalau itu sih masalah teknis, kita harus bedain mana teknis dan mana pelanggaran agama. Teknis itu kayak misalnya kerapian, mungkin akhwatnya belum terlalu kuasai masakan, itu teknis bisa kita diskusikan dan kita bisa ikutkan dia perbaiki bersama-sama. Tapi kalau pelanggaran agama ini yang memang fatal, saya tidak mau tutup aurat, nggak mau sholat, gitu kan, mabuk-mabukan. Nah ini semua mungkin yang fatal. Tapi kita ingetin dulu dong, saat kita ingetin. Baru setelah itu kalau udah nggak bisa lagi diingetin kita talak gitu. Kalau memang la qadarullah, semoga Allah tidak takdirkan, tapi ada orang terlanjur menikah dengan orang yang fasik, laki-laki yang buruk atau fasik perempuan yang buruk. Nah itu memang arahnya dia harusnya setelah menikah dan dia baru tahu, ya sudah ini dia tinggal cuma perbaiki dan nasihatin. Kalau dia sudah nasihatin dan luruskan tidak pernah bisa, ya istikharahkan aja. Minta petunjuk sama Allah, karena istikharah itu jalan pintas kan, untuk minta petunjuk sama Allah. Jalan pintas terimanya doa. Sudah kita minta kalau ini baik, Allah akan ubah dia. Kalau dia buruk, maka Allah akan alihkan. Dan kita memang saya sarankan kalau seperti ini jangan dihabiskan umur sama orang-orang seperti ini kalau memang tidak bisa diluruskan secara agama ya. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah mengeluarkan sebuah fatwa dalam kumpulan fatwa beliau, bolehnya seorang wanita meminta perceraian dari suami yang tidak menjaga sholat 5 waktu. Ya, karena sudah masuk dalam kewajiban agama. Nasihatin nggak mau gitu kan. Nah, balik lagi nih Ustaz ke masalah tadi akad nikah Ustaz. Itu sebetulnya kan banyak juga nih Ustaz. Bahkan ada beberapa yang Ana tahu gitu, akad nikah ini dilaksanakan secara online. Ana pernah nemuin tuh kayak gitu. Ada kayak gitu. Jadi si ikhwannya akad nikah kan harusnya salaman tuh kan sama walinya si akhwatnya. Hadir di situ kan. Ini nggak hadir, jadi cuma video call doang tuh Ustaz. Itu gimana tuh Ustaz hukumnya Ustaz? Allahu alam. Kami pernah tanyakan ke beberapa masyayikh dan jawabannya itu memang harusnya wali hadir. Kalau dia tidak bisa hadir, jangan online, tapi dia wakilkan kepada orang lain. Diwakilkan, lebih afdol ya Ustaz. Jangan video call. Itu banyak tuh kemarin tuh. Nah, setelah prosesi akad nikah nih Ustaz, ini kan biasanya kan ada walimah gitu kan Ustaz. Nah, walimah ini tuh sebetulnya hukumnya gimana sih Ustaz? Jadi kan mungkin kalau di Indonesia nih lebih dikenalnya kayak resepsi kayak gitu kan Ustaz. Ini sebetulnya yang sesuai dengan tuntunan syariat nih seperti apa nih Ustaz? Walimah itu sendiri Ustaz. Jadi kita mulai dulu dari akad nikah ya. Jadi akad nikah itu kan harus ada hadir wali wanita, itu penting. Karena kata Nabi SAW, wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Wali itu adalah ayah kandung. Jadi walaupun ibunya setuju, kalau ayahnya tidak setuju nggak bisa. Nggak bisa tuh Ustaz. Iya, dalam bab bakti kepada kedua orang tua, pelayanan kita dahulukan ibu. Tetapi untuk pernikahan khusus bagi anak perempuan itu harus melalui ayah. Jadi poin penting, karena banyak salah kaprah tuh di antara laki-laki yang datang melamar seorang wanita, ayahnya nggak setuju tuh, ayahnya nggak setuju. Dia datang kepada ibu si wanita, kalau ibu wanita ini memaksakan diri untuk menikahkannya, padahal ayahnya nggak setuju, ini nikahnya batal. Wah itu kan? Banyak tuh kejadian. Nggak boleh sembarangan gitu. Kemudian juga selain wali ada, dia harus ada 2 saksi, orang terpercaya dari laki-laki, dari kalangan laki-laki. Kemudian yang ketiga ada kalimat akad, ya. Yang keempat ada mahar yang diletakkan situ. Maka semua ini kalau berjalan, insya Allah sudah dianggap sah pernikahan tersebut ya. Dan ini mulianya Islam, karena hanya dengan kalimat akad, kata wali, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, si calon mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikahnya. Ya, dengan mahar yang tersebutkan itu, atau dia dengan lengkap saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, maka sudah sah.
Dengan itu saja sudah sah mereka berhubungan biologi sepuasnya sampai bisa turun jadi halal. Ini bedanya antara nikah sama perzinahan. Nah, zina karena tidak melalui prosesi ini saja yang hitungan menit mereka jadi haram gitu kan. Anak pun yang lahir nanti tidak ada status yang jelas karena dianggap anak zina. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, setelah akad nikah selesai, nah, barulah kemudian kita pindah ke acara walimahnya. Nah, acara walimah ini memang dianjurkan. Karena Nabi SAW beranjak daripada hadis Bukhari, beliau pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang menikah dengan wanita Madinah. Nabi SAW mengatakan kepadanya, apa yang membuatmu bisa berubah seperti ini? Karena beliau penampilannya berbeda, biasa pengantin baru berubah gitu, pakaiannya mungkin ceria wajah dan lebih fresh ya, kayak anak gitu Ustaz ya. Ya kurang lebih lah. Putihan Ustaz kayaknya kemarin lebih fresh ya. Lebih fresh. Ya, akhirnya dia bilang, saya baru menikah ya Rasulullah dengan wanita Ansar. Kata Nabi SAW, apa yang kau kasih sebagai maharnya? Dia bilang sebuah emas seperti biji kurma. Saya kecil gitu. Terus kata Nabi SAW, awlim walau bisyat. Kalau gitu iklankan walaupun hanya dengan seekor domba. Gitu lah. Nah, bahasa awlim walau bisyat ini maksudnya perintah untuk walimahnya itu. Walimah adalah acara yang diadakan oleh kedua mempelai untuk mengiklankan kalau mereka sudah menikah. Nah, ini sebatas kemampuan tentunya. Kalau dia mampu dengan seekor kambing tadi, alhamdulillah, seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, atau dia bisa lebih besar daripada itu juga nggak ada masalah. Nah, kemudian dia mengundang orang-orang yang terdekat, yang paling penting, supaya jangan sampai kalau mereka jalan berdua jadi fitnah. Oh, ini suami istri bukan? Nah, dengan walimah itu mereka jadi ditahu. Tujuannya untuk menyebarluaskan gitu ya Ustaz. Cuma dalam masalah walimah harus ada hal-hal yang diperhatikan. Nah, gimana tuh Ustaz? Ya, kalau kita mau bicara idealnya ya, syar'inya, maka yang paling baik adalah mempelai perempuan di tempat tamu perempuan, mempelai laki-laki di tempat laki-laki. Ya. Ini sudah banyak dicontohkan oleh teman-teman kita sekarang dengan ada dipisahkan dengan tirai misalnya ya. Maka itu jauh lebih baik, sehingga akhwat itu dengan baju pengantinnya dia dilihat oleh sesama jenisnya. Nah, ikhwannya juga begitu. Dia tidak dilihat oleh mempelai atau tamu-tamu laki perempuan. Tujuannya untuk lebih menjaga. Ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah hindari penyanyi-penyanyi dan alat-alat musik yang memang tidak dibolehkan. Ya kan? Nah, ini perlu diperhatikan karena kadang-kadang kita mau menikah menjalankan sunnah Nabi tapi datangkan penyanyi-penyanyi yang terbuka auratnya. Akhirnya para tamu ikut joget-joget dan segala macam, dan akhirnya mereka juga melihat terbukanya aurat. Dan ini kan semua bisa menjadi penyebab sumber fitnah ya. Bisa saja mungkin di antara tamu itu ada yang negosiasi lalu berzina, kan bisa saya begitu. Ya, kan? Itu si pengantin yang nanti nanggung dosa. Kan dia yang buat acara. Dia yang berat. Kan dia kan yang mendatangkan kan. Iya. Ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah usahakan kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi dalam masalah makanan, seperti tidak tabzir, tidak boleh berlebihan mubadzir. Kemudian juga usahakan hindari standing party. Nah, kebiasaan orang-orang non-muslim ini, orang barat ini kan mereka sebenarnya kalau dibahas standing party yang mereka biasa adakan di dekat kolam renang, di taman, itu memang karena ada faktor ekonomisnya. Karena dengan tidak menyiapkan kursi berarti mereka hemat biaya kan. Juga ada sisi yang lain, mereka bisa memberikan kesempatan tamu untuk saling kenal satu sama yang lain. Tapi kan kita dalam Islam punya sunnah makan dan makan dan minum duduk. Nah, ini kalau pakai standing party kan orang berdiri. Nah, kadang-kadang saya pernah hadir di beberapa acara walimah itu sampai ada kakek-kakek sudah tua tuh nenek berdiri makan, cari satu sudut dinding yang mereka bersandar. Nah, ini kan sayang sekali. Nah, ini contoh-contohnya saja. Menarik ya, menarik banget. Tapi gini Ustaz, di Indonesia ini kan, di negara kita kental sama budaya nih Ustaz. Kita kalau menikah kan ada budaya Betawi, budaya macam-macam lah. Tapi kalau misalkan masih sesuai syariat nih, dipisah, pakai tirai segala macam, tapi di wanitanya pakai baju adatnya gitu Ustaz. Masih boleh nggak? Boleh nggak Ustaz? Gini, semua adat dan tradisi tidak akan dilarang dalam Islam kecuali dia bentrok dengan Islam. Islam tidak pernah melarang tradisi dan adat. Silakan, selama itu baik, gitu kan? Dan tidak melanggar. Tapi kalau sudah melanggar agama, misal seorang akhwat tadinya pakai berjilbab,
Tapi karena tradisi sukunya, ya, suku apapun, kita tidak sebutkan sukunya, apapun suku itu, atau dari manapun suku itu, kalau dia tiba-tiba, oh karena menikah harus pakai baju yang terbuka, transparan, dan dia harus buka jilbabnya. Ini kan melanggar agama. Ini nggak boleh diikutin tentunya ya. Tapi kalau cuma tradisi, baju adat, kemudian baju itu misalnya apalagi tadi akhwat sama akhwat semuanya, gitu, itu enggak. Saya rasa tidak akan ada masalah insya Allah. Nah, cuman yang penting jangan bentrok sama agama Islam, karena agama Islam ini kan standarisasi semua Muslim gitu kan. Jadi harusnya Islam yang dijadikan sebagai tradisi kita, atau tradisi yang sudah ada kita sesuaikan dengan agama Islam. Itu yang benar.